Halo WhatsApp people guys, kali ini saya akan mereview film The Ruin yang rilis di tahun 2008. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang pernah menonton film ini. Tanpa basa-basi saja, kita langsung kepada intinya. Film ini diawali dengan scene wanita yang terjebak di sebuah kuil atau bangunan-bangunan kuno. Terlihat dari penampilannya, dia sedang meringis kesakitan. Entah apa yang terjadi di sana. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Oke, lanjut. Lalu scene berpindah dengan seorang anak muda yang berlibur di Meksiko. Ya, dia berpasang-pasangan, 2 perempuan dan 2 lelaki. Enak juga ya, liburan sambil enak-enak. Lalu, si perempuan yang pakai bra hijau ini kehilangan antingnya. Kemudian datanglah seorang pria yang berasal dari Jerman menemukan antingnya yang hilang di dasar kolam. Dan ia pun berkenalan dan menjadi akrab kepada anak muda itu. Si pria Jerman berbicara bahwasannya dia mengajak seorang wanita yang telah mengeksplorasi bangunan-bangunan kuno, suku Aztec. Dan sampai sekarang wanita tersebut tidak ada kabar berhari-hari. Dan dia berencana mencari wanita tersebut. Mungkin saja yang diceritakan dengan pria Jerman itu wanita yang ada di awal-awal scene yang terjebak di kuil kuno. Dan tiba-tiba rombongan anak muda itu setuju untuk mengeksplorasi bangunan tersebut. Dan mereka sepakat untuk esok hari berangkat ke kuil tersebut. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka semua bersiap untuk pergi ke tempat kuil tersebut. Sebuah kuil Aztec kuno di pedalaman Meksiko. Mereka ditemani seorang pria Meksiko bernama Putu Dimitri, sebut saja Putu. Dan mereka pergi menggunakan mobil bak berwarna hijau yang disewa mereka dengan harga yang mahal. Sesampainya di ujung jalan, mereka tersesat entah harus kemana karena jalan ditutupi dengan pohon yang lebat. Dan jalan tidak sesuai dengan peta yang dibawa mereka. Dan seketika pria Jerman itu menemukan jalan yang telah tertutupi oleh pepohonan. Awalnya mereka ragu dan warga lokal di sana menatap mereka dengan cemas. Dengan rasa penasaran yang sangat besar serta si pria Jerman tersebut untuk mencari saudaranya, maka mereka memberanikan diri untuk menerobos saja. Dan benar saja mereka menemukan sebuah kuil Aztec kuno yang sepertinya sudah sangat tua dan sudah ditumbuhi dengan tanaman-tanaman yang sangat banyak. Dan mereka menikmati keindahan kuil tersebut. Saat asik berfoto, tiba-tiba datang warga lokal menghampiri mereka dan sangat marah karena kedatangan mereka ke sini. Dengan bahasa Meksiko daerah yang tidak mereka mengerti. Awalnya mereka menganggap warga lokal tersebut hanya menginginkan uang. Tentu tidak, mungkin ada sesuatu yang membuat mereka marah dan mengusir kedatangan mereka. Lalu si lelaki Jerman berbicara, ia hanya ingin mencari saudaranya yang beberapa hari yang lalu datang ke tempat ini. Nampaknya warga lokal tersebut mengetahui saudara si pria Jerman tersebut. Lalu tiba-tiba situasi berubah setelah wanita berkacamata tersebut tidak sengaja menginjak tanaman yang ada di kuil tersebut. Sebut saja wanita ini bernama Ketut. Dan disusul si Putu yang mendekati Ketut. Dan itu membuat mereka semakin marah dan panik. Dan tiba-tiba si Putu ditembak mati oleh warga lokal tersebut. Sontak semua semakin panik dan mereka semua disuruh untuk menaiki kuil tersebut. Sepertinya ada sesuatu yang aneh dengan tanaman-tanaman yang Ketut injak yang membuat warga lokal takut dan marah kepada mereka. Sehingga mereka diisolasi di atas kuil tersebut. Karena jika mereka melangkah sedikit saja, mereka akan ditembak mati tanpa ampun. Singkat cerita, si pria Jerman tersebut menemukan saudaranya yang telah meninggal di kerumunan tanaman yang aneh. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara telepon di dalam kuil tersebut. Mungkin telepon para penggali yang masih aktif di dalam sana. Dan mereka berinisiatif untuk mencari sumber suara tersebut. Si lelaki Jerman mengajukan diri untuk turun menggunakan tali katrol yang sudah terpasang di sana. Dan setelah pria Jerman tersebut sudah berada di tengah-tengah, tiba-tiba tali katrol tersebut putus. Mereka panik berteriak ke arah pria Jerman tersebut. Dan untung saja ia masih hidup. Namun sepertinya dengan kaki yang patah. Lalu mereka berusaha menolong lelaki Jerman tersebut. Namun dengan tali yang bisa dibilang rapuh, hanya wanitalah yang bisa masuk ke sana.
Lalu si Stacy mengajukan diri untuk turun di kuil tersebut. Dan setelah ia turun, talinya tidak sampai ke bawah, dan ia pun memaksa untuk lompat, dan akhirnya kakinya pun ikut terluka. Situasi di sana sangat amat gelap dengan kaki yang terluka. Ia mengecek si pria Jerman tersebut, namun setelah dilihat, bukan hanya kaki yang patah, punggungnya pun ikut patah. Lalu si Ketut pun berinisiatif untuk meminta tolong kepada warga lokal tersebut yang berada di bawah. Namun jelas mereka tidak akan menolong. Dan sangat kesal, Ketut pun melempar tanaman tersebut, dan sialnya ia mengenai anak. Dan tiba-tiba anak tersebut dijauhi para warga yang sepertinya takut, dan anak itu tanpa basa-basi ditembak mati. Di sini kita tahu penyebab warga di sana memperlakukan mereka seperti itu karena mereka sudah bersentuhan dengan tanaman tersebut. Ketut yang heran lantas kembali lagi ke atas. Tidak ada cara lain untuk membuat mereka keluar dari sini. Kembali di situasi di atas, mereka membuat tandu dan membawa lelaki Jerman naik ke atas dan dirawat. Malam pun tiba dan mereka berharap di hari esok mereka dapat jalan untuk keluar dari situasi ini. Singkat cerita, pagi pun tiba dan mereka mulai curiga oleh tanaman yang ada di sekeliling mereka, dan Nyoman pun, pacar si Ketut, mulai melihat ada bangkai-bangkai manusia. Dan di sisi lain si Stacy yang sedang tertidur, kini kita lihat tumbuhan itu mulai merambat masuk ke dalam tenda dan memangsa kakinya. Dan sepertinya ingin masuk ke daging Stacy lewat luka di lututnya. Ia panik dan berusaha mencabut di akar yang seperti hidup itu. Singkat cerita, di saat bersamaan, si lelaki Jerman pun mulai merasakan dirinya digerogoti sesuatu. Dan setelah Ketut melihat keadaannya, ia pun berteriak. Dan ternyata kaki pria itu sudah habis digerogoti tanaman itu. Yang tersisa hanya tulang belulangnya saja. Mereka panik dengan situasi ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lalu telepon itu pun mulai berbunyi, dan mereka menganggap itu satu-satunya jalan dengan cara mengambil telepon tersebut dan meminta bantuan. Lalu Ketut dan Stacy pun turun untuk mengambil telepon tersebut. Namun yang mereka temukan bukannya telepon, melainkan suara bunga dari tumbuhan tersebut yang meniru suara ponsel. Si wanita yang di awal-awal scene yang muncul sudah menjadi mayat yang digulung tanaman aneh yang sangat banyak. Dan tumbuhan itu sengaja memancing dengan suara agar tanaman tersebut bisa menyebak korbannya dan memangsanya. Ketut dan Stacy pun panik dan berlari kabur menaiki tali sembari dikejar tanaman aneh itu. Beruntung Ketut dan Stacy pun selamat. Lalu mereka berdiskusi tentang masalah ini yang mereka tetap berdiam diri. Lambat laun mereka akan menjadi mangsa tanaman tersebut. Dan jika mereka turun ke bawah, warga lokal di sana akan membunuh mereka tanpa ampun. Bagaimana caranya bertahan hidup dengan perbekalan kian menipis dan air yang sudah mulai habis, dan mereka harus mencari cara. Lalu si pria Jerman pun mulai terinfeksi di kakinya. Lantas Nyoman yang tidak punya pengalaman mau tidak mau untuk memotong kaki pria Jerman tersebut supaya terinfeksinya tidak menyebar. Dan Nyoman pun memotong kakinya. Seketika pria Jerman itu pun pingsan. Dan terlihat tanaman itu pun menyeret bekas potongan kakinya dan memakannya. Dan mereka yakin bahwa tumbuhan ini memakan daging manusia. Hingga pada suatu malam, di tengah situasi yang membuat mereka stres, tiba-tiba si pria Jerman dikerumunin tanaman dan tercekik mati seketika karena tumbuhan itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Nyoman dan Stacy pun berbicara apa yang membuat manusia tetap terisolasi di atas kuil itu. Dan siapapun yang pernah menyentuh tanaman itu tetap terisolasi karena mereka takut itu akan menyebar. Dan Nyoman yakin tumbuhan itu sudah sangat lama berada di tempat ini yang sudah menjadi pantangan kuno di daerah ini. Sampai-sampai burung-burung pun tidak pernah hinggap di kuil ini karena sudah tahu apa yang ada di kuil ini. Dan tiba-tiba di dalam pinggang Stacy terlihat seperti akar yang ada di dalam daging. Dan mereka berusaha mengeluarkan akar itu dengan membedernya dan menarik akar itu. Namun itu saja tidak cukup. Ternyata akarnya sudah sampai ke kepala Stacy dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Stacy yang panik membedah-bedah tubuhnya sendiri dan mengeluarkan akar-akar tersebut. Meski itu yang membuatnya terluka dan kehabisan darah,
pacarnya yang menghentikan kegilaan Stacy pun menjadi korban karena tidak sengaja Stacy menancapkan pisau ke dada pacarnya dan mati seketika. Stacy yang merasa bersalah ingin mati saja karena dilihat dari manapun badannya sudah penuh dengan sayatan dan ia pun mati kehabisan darah. Tersisa Nyoman dan juga Ketut. Nyoman berjanji kepada Ketut bahwa Ketut harus bisa keluar dari tempat ini bagaimanapun caranya meski Nyoman harus mati. Ia pun disuruh pergi dan memberitahu orang-orang tentang tempat ini supaya dimusnahkan untuk tidak menimbulkan banyak korban. Intinya salah satu dari mereka harus selamat. Lalu Nyoman memulai sebuah rencana. Ketut pun pura-pura mati dan meletakkan Ketut yang sekiranya gampang untuk berlari. Dan Nyoman pun mengalihkan perhatian, dan ketika warga teralihkan, ia berteriak dan dipanah. Lalu Ketut pun lari 200 km per jam meninggalkan tempat itu. Iya, saya rasa Ketut akan selamat dan pergi menggunakan mobil. Namun tiba-tiba terlihat di wajahnya ada akar, dan film pun berakhir. Dan Ketut pun tidak akan selamat karena terkontaminasi tumbuhan itu. Yang sampai di kota besar, ia hanya menularkan tumbuhan itu kepada orang lain. Itulah alur cerita dari Derwin. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe. Jika kalian ingin merekomendasikan film, jangan lupa komen di bawah. Terima kasih.